Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan terkait penggunaan media pembelajaran yang telah saya buat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rosalinda Nurul Asmi dari Tadris Bahasa Indonesia kelas 4A. Jadi, media yang telah saya kembangkan ini adalah media berjenis dua dimensi dengan nama Teddy Bar, teks editorial bergambar. Media ini digunakan oleh siswa SMA kelas 12 semester 1 dengan materi teks editorial. Jadi media ini dapat menambah motivasi siswa untuk terus belajar. Nah, media ini tampilannya seperti buku bergambar yang telah saya bentuk dan saya hias semenarik mungkin. Jadi kalau teman-teman itu menyebutnya dengan istilah scrapbook ya biasanya. Nah, tampilan tampak depannya seperti ini, tampak samping seperti ini, dan juga tampak belakang. Berikut penjelasan penggunaan media Teddy Bar ini. Penggunaan media Teddy Bar ini sama seperti menggunakan sebuah buku. Nah, dengan cara dibuka, dibalik. Nah, pada halaman pertama, siswa itu akan disuguhkan pada pekerjaan di bidang jurnalistik. Nah, di sini ada semacam amplop-amplop. Nih, nah di dalamnya itu ada gambar-gambar terkait pekerjaan di bidang jurnalistik. Nah, pertama ada wartawan. Nah, di sini juga dilengkapi deskripsi dari pekerjaan tersebut. Ada wartawan, ada jurnalis, ada redaktur, ada yang terakhir kolumnis. Nah, pada halaman kedua ini sudah memasuki materi. Nah, di sini ada pengertian teks editorial. Nah, ini ada semacam seperti kartu ucapan ya, dibuka seperti ini. Nah, di sini ada deskripsi dari pengertian teks editorial. Disebut juga tajuk rencana, adalah pendapat dari redaktur, surat kabar dan sebagainya. Nah, di sini ada tampilan seperti bunga ini. Nah, ini dibuka ya. Ini seperti membentuk love. Nah, dan tampilannya itu membentuk seperti bunga. Ini akan mempercantik tampilan Teddy Bar. Dilengkapi juga stiker dan juga gambar-gambar. Nah, pada halaman selanjutnya, ini ada ciri-ciri teks editorial dan juga sifat-sifat teks editorial. Nah, di sini cara penggunaan itu dengan cara ditarik seperti ini. Nah, akan naik ya tampilannya seperti ini. Nah, ini dan kita kembalikan seperti semula. Nah, seperti itu. Sifat-sifat teks editorial juga sama, teman-teman. Ini ditarik agar terlihat nih deskripsinya. Setelah ditarik seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya masuk ke halaman ke 3. Ada jenis-jenis teks editorial. Ini ada semacam kartu ucapan nih. Kartu ucapan. Kita buka nih, ada interpretatif editorial, ada kontroversial editorial, dan juga ada explanatory editorial. Di sini juga dilengkapi dengan deskripsinya. Jadi untuk memudahkan siswa ketika nanti tidak harus mencari sumber dari sumber lain. Ini juga ada semacam stiker ya untuk menambah kreasi dari media ini. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwasanya teks editorial ini tidak luput dari namanya fakta dan opini. Nah, di sini kita akan disuguhkan ada fakta dan juga opini. Di sini akan bentuk seperti pop-up ya, teman-teman. Nih, nah kita tutup lagi seperti semula. Nah, di sini opini itu bermacam-macam. Nah, ada love seperti ini, kita buka. Nah, ada opini kritik, ada opini saran, opini harapan, opini prediksi, dan juga opini penilaian. Nah, kita tutup kembali. Kita masuk pada halaman selanjutnya. Nah, struktur teks editorial ini adalah merupakan materi yang kita bahas paling utama, yaitu struktur teks editorial. Di sini kartunya kita buka ya, teman-teman, pitanya kita tarik seperti ini.
Nah, di sini. Nah, di dalamnya ini ada deskripsi terkait struktur teks merupakan gambaran teks dibangun. Jadi struktur teksnya ini dideskripsikan. Nah, struktur teks editorial ini ada yang pertama masalah atau pernyataan pendapat, argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, selanjutnya kita tutup kembali dan dipita semula. Kita masuk pada halaman selanjutnya. Ya, ini ada materi yang utama juga, kaidah kebahasaan teks editorial. Dia ada semacam kartu ucapan, ini kita tarik ke atas. Nah, ini membentuk sebuah pop-up juga. Nah, yang pertama menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata-kata petunjuk, menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, di sini juga terdapat beberapa deskripsinya juga, penjelasannya juga sudah lengkap. Saya tuliskan di sini. Jadi untuk memudahkan siswa nantinya untuk belajar seperti itu. Pada halaman selanjutnya. Nah, pada halaman selanjutnya ini ada gambar-gambar terkait topik yang akan dibahas dalam teks editorial. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa teks editorial ini memuat topik yang terkini, yang masih hangat diperbincangkan. Mungkin ada banjir, korup, ada macet, ada bantuan sosial, pendidikan, mudik, dan juga korupsi. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh teks editorial yang saya potong dari koran bekas. Jadi ini teks editorialnya saya tempel di sini untuk jadikan contoh. Nah, yang terakhir ini ada lembar kegiatan siswa. Jadi untuk penggunaan media Teddybear ini, yang pertama itu guru akan membentuk kelompok besar yang terdiri atas 4 kelompok. Selanjutnya, guru akan menjelaskan materi secara singkat dengan menggunakan media ini di depan kelas. Selanjutnya, guru akan menghampiri setiap kelompok tersebut untuk memberikan media Teddybear ini agar dipahami oleh setiap anggota kelompok tersebut dan diberi waktu maksimal 10 menit. Nah, setelah semua kelompok itu mempelajari materi tersebut, guru memberikan lembar kegiatan siswa untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, siswa diminta untuk mencari contoh teks editorial selain yang ada pada Teddybear. Guru mengawasi kerja kelompok dengan mendatangi kelompok dan memberi bantuan bila ada yang kesulitan dengan memberi pertanyaan yang sifatnya itu pancingan, bukan memberikan jawaban. Setelah selesai, siswa itu menyerahkan hasil kerja kelompok tersebut untuk dinilai oleh guru. Jadi seperti itulah penggunaan media Teddybear ini. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana penggunaan media Teddybear ini. Jadi media Teddybear ini bisa menjadi alternatif ketika sekolah nanti memiliki keterbatasan di media penunjang lainnya, mungkin tidak memiliki LCD proyektor. Jadi guru itu bisa mengasah keterampilannya untuk membuat media ini, dan juga bisa meminta bantuan dari siswa-siswanya juga, mungkin seperti itu. Jadi media ini bisa mengatasi ketika nanti siswa itu tidak tertarik untuk mempelajari materi, agar tidak bosan ya untuk media yang kesannya itu monoton. Saya menyadari bahwa media Teddybear ini masih memiliki banyak kekurangan. Jadi saya mohon bagi teman-teman yang memiliki kritik dan juga saran yang membangun, itu saya persilahkan. Saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.